April sesungguhnya di Kabupaten Bombana itu kita sudah membentuk yang namanya Satgas COVID di tingkat kecamatan dan desa. Sebentar saya akan uraikan apa-apa yang akan mereka lakukan. Sehingga yang ketiga adalah di Bombana telah ada sistem informasi. Sejak akhir April itu sudah ada sistem, sebentar juga saya akan jelaskan tentang bagaimana tentang tata cara atau penggunaan sistem ini sehingga mempermudah kinerja Satgas seperti pencatatan orang masuk, penentuan pada saat itu masih revisi 3 dan 4, masih ada istilah OTG, ODP dan lain-lain, dan bagaimana monitoring yang dilakukan oleh teman-teman tenaga kesehatan baik di tingkat kabupaten, puskesmas maupun di pedesaan. Yang kebetulan kami di Kabupaten Bombana sejak 4 tahun yang lalu sudah ada program Bupati Bombana tentang perawat di desa. Sehingga inilah yang salah satu yang mempermudah kami dalam melakukan tracking, tracing, dan kemudian tes pandemi COVID-19. Yang kemudian yang keempat, ada kebijakan Bupati Bombana untuk penetapan rumah isolasi. Rumah isolasi yang dimaksud ini adalah memang Kabupaten Bombana berdasarkan peraturan Menteri Kesehatan, kemudian peraturan Gubernur, bahwa Rumah Sakit Bombana tidak termasuk ada sebagai rumah sakit rujukan pandemi COVID-19. Sehingga pada saat itu ada beberapa kasus yang terjadi di Kabupaten Bombana yang langsung kita rujuk ke Rumah Sakit Konawe Selatan sebagai rumah sakit rujukan dan Rumah Sakit Bahtera Mas. Disitulah terlihat bahwa tingkat stres masyarakat kita yang kita rujuk karena bergabung dengan beberapa pasien di dalamnya sehingga mereka pola untuk penyembuhannya itu agak lama. Kemudian lanjut, kondisi umum. Jadi kondisi umum Kabupaten Bombana itu jumlah penduduk 158.131 jiwa, kemudian luas daratan terdiri dari 22 kecamatan, di mana 22 kecamatan ini sejak April sudah ada yang namanya Satgas Kecamatan yang dipimpin langsung oleh camat, dan sebentar kita akan uraikan apa-apa yang dilakukan oleh Satgas di kecamatan, dan terdiri dari 121 desa, 22 kelurahan. Kemudian lanjut, ini data terakhir yang kami ambil dari Dinas Kesehatan update tanggal 25 November tahun 2020, itu suspek tidak ada, probable tidak ada, konfirmasi 10 ini itu terdiri dari 5 orang yang kami rujuk ada di rumah sakit rujukan, dan 5 orang lagi seperti tadi pagi yang dijelaskan oleh Ibu Ira, Kabid P2 di Dinas Kesehatan, bahwa kita tidak melakukan lagi istilah isolasi bagi pasien positif tanpa gejala, kita gunakan revisi 5. Tidak ada lagi yang kita rujuk karena dia tanpa gejala, malah mereka isolasi mandiri di rumah. Dan ini menurut kami sangat optimal karena di mana tingkat stres dan kemudian bedalah ketika kita isolasi di suatu tempat, rumah sakit, ataupun kemarin di rusun, dengan di rumah sendiri, dengan beberapa prasyarat. Bukan, prasyaratnya adalah keluarga yang tidak terkonfirmasi silahkan meninggalkan rumahnya ke keluarga terdekat, dan kemudian yang positif ini mereka isolasi mandiri di rumah. Kenapa kami lakukan di rumah? Memang pertama kendalanya besar, karena beberapa masyarakat kita masih sangat tabu dengan COVID. Tetapi setelah berjalan program ini, sejak 2 bulan yang lalu, pasien yang terkonfirmasi positif dan tanpa gejala itu kita lakukan isolasi di rumah, ternyata tingkat kesembuhannya tinggi. Pertama, tingkat stresnya berkurang, dia di rumah sendiri, dan alhamdulillah masyarakat sekitar setelah kita melakukan yang namanya edukasi, ternyata justru masyarakat sekitar seperti yang kita nonton di TV sudah berani untuk datang memberikan asupan makanan seperti aqua, indomie, sayur mayur, tanpa bagaimana jaga jarak, pakai masker, dan kemudian tidak kontak langsung dengan pasien terkonfirmasi.
Kemudian kontak erat kita 12, alhamdulillah yang meninggal mudah-mudahan tidak bertambah lagi, cuman 2 orang. Itu pun yang 2 orang ini memang sudah memiliki penyakit yang sebelumnya memperparah penyakitnya. Kemudian ini yang saya bilang tadi, ada sistem informasi yang dibangun oleh gugus tugas Kabupaten Bombana itu bersifat online. Jadi sistemnya dimulai dari Satgas Pospam. Satgas Pospam ini pintu masuk di Kabupaten Bombana terdiri dari 2 darat, yaitu Lantari Jaya kemudian dengan Tuari berbatasan dengan Kolaka, Lantari Jaya berbatasan dengan Konawe Selatan. Kemudian lewat 8 jalur laut, itu antaranya adalah Pelabuhan Boy Pinang, Pelabuhan Kasipute, kemudian Dongkala, Kabaena, itu semua ada satgas yang di sana, yang mana setiap orang masuk itu dilakukan pencatatan secara online. Yang setelah itu di Satgas Pospam juga ini ada yang dibilang bagaimana kita menekankan protokol kesehatan dengan pada saat mereka tiba wajib mencuci tangan. Saya kira kemarin mungkin semua orang dengar bahwa di Bombana untuk masuk itu benar-benar bukan ketat seperti apa, tapi yang kita lakukan adalah bagaimana sejak April itu semua standby 24 jam di pintu-pintu masuk ini. Tujuannya apa? Mencatat secara online melalui handphone, dipermudah dengan handphone, nama, identitas, dan lain-lain, KTP di foto. Ini adalah tujuan untuk kita tahu riwayat perjalanan masyarakat itu dari mana, apakah dia dari wilayah yang terkonfirmasi zona merah pada saat itu masih gunakan zona, itu kita akan tahu riwayat perjalanannya. Kemudian setelah itu dia secara online akan masuk di Satgas Desa. Di Satgas Desa ini yang terdiri dari dipimpin langsung oleh kepala desa, kemudian perangkat desa, kepala dusun bahkan, kepala dusun, dan yang ada di sini yang terbeda mungkin dengan kabupaten lain karena kami punya perawat desa. Sehingga kegiatan yang dilakukan mohon ini Pak, saya tampilkan dulu materinya karena materinya tidak tampak ini Pak di layar. Nggak tampak ya? Udah ini? Di layar sini belum tampak Pak. Ya. Coba pengenanya Pak Anto ya? Ya. Bukannya layar. Coba gunakan yang sebelah mungkin. Ya, saya gunakan saja saya Pak. Iya, coba. Siap. Ya, maaf terputus ya. Ya. Ini kelihatan Pak? Ya, udah kelihatan. Sudah. Siap. Sampai di mana tadi Pak? Kelima. Yang kelima Pak ya? Siap. Kelima ya. Oke Pak, silakan Pak. Ya. Terima kasih. Tadi sampai di Satgas Desa. Kemudian yang dilakukan itu adalah Satgas Desa yang pertama melakukan edukasi. Jadi sejak April sebenarnya di Kabupaten Bombana, semua desa sudah aktif melakukan edukasi. Sehingga seperti yang kita nonton viral, penolakan jenazah, dan lain-lain, alhamdulillah di Kabupaten Bombana tidak ada. Karena kenapa? Memang adalah kenapa terjadi seperti itu, kami paham sekali gugus tugas Kabupaten Bombana, karena memang kurangnya edukasi yang dilakukan. Dan ini edukasi secara masif dilakukan di tingkat desa. Kemudian desinfektan di sarana-sarana umum, masjid, kemudian balai desa, dan lain-lain, pasar termasuk. Kemudian di sini, tentang sistem informasi tadi ini, adalah melakukan pencatatan riwayat perjalanan orang masuk dan pemeriksaan fisik. Kenapa di desa kami bisa melakukan pemeriksaan fisik? Karena memang di Kabupaten Bombana, 121 desa, kami punya tenaga kesehatan, atau yang dibilang program satu desa satu perawat, yang inilah yang kita optimalkan dengan bagaimana menggunakan protokol kesehatan seperti pencatatan data dikirim ke sistem oleh perawat desa untuk ditetapkan status OTG, ODP, monitoring mandiri, dan karantina mandiri oleh Dinas Kesehatan Kabupaten. Kemudian di Satgas Kecamatan terdiri dari camat beserta staf. Di sini kita sudah menggunakan TNI, Polri, termasuk tim surveillance puskesmas
yang tadi pagi melakukan pemaparan itu adalah mereka juga hadir dalam acara ini. Kemudian pengolahan data dari Satgas Desa sekaligus menetapkan status ODP. Jadi di Satgas Desa ini hanya melakukan pemeriksaan apakah ada batuk, demam, dan lain-lain, termasuk dari pintu masuk tadi di Pospam melakukan pencatatan seseorang itu dari Kendari, Kolaka, atau kabupaten lain yang setelah itu kita akan lihat daerah zonanya apa dia zona merah atau memang tidak ada terkonfirmasi positif. Sehingga benar-benar sistem ini kami anggap sangat optimal dalam melakukan pelacakan-pelacakan. Beberapa kasus yang ada di Kabupaten Bombana pernah kami meledak se-Sulawesi Tenggara tertinggi pada saat itu adalah 74 kasus yang terdiri dari klaster Dorolonda, kemudian Temboro. Alhamdulillah ini dengan mudah kami dapatkan. Ketika dengan sistem ini, kami cukup mengertikan dalam admin sistem, orang yang punya riwayat perjalanan dari Magetan, itu akan muncul semua. Sehingga tidak satupun tracking yang kita lakukan kesulitan untuk pencarian orang, saya kira seperti itu. Kemudian tentang rumah sakit. Rumah sakit rujukan memang tadi seperti yang saya jelaskan, bahwa kami menetapkan Rusunawa itu menjadi rumah sakit singgah atau rumah singgah teman-teman yang terkonfirmasi positif, bahkan terhitung kemarin sekitar 100 lebih yang kami rawat. Alhamdulillah sampai saat ini sudah kosong, karena berkat memang kita lakukan bagaimana kita melengkapi sarana itu tidak harus bergabung antara satu pasien dengan pasien lain. Tidak ada lagi barak yang ada 10 orang, 10 tempat tidur dirawat bersamaan di dalam satu ruangan. Karena kami paham bahwa COVID ini boleh saja yang satu ini sudah sembuh, tapi karena satu ruangan kontak dengan yang lain, hanya ini memperlama proses penyembuhan. Saya kira slide lanjut. Nah, ini personil, total personil yang kita gunakan itu 4.750 orang. Ini menjadi gugus tugas yang terdiri dari TNI, Polri, tokoh masyarakat, tokoh agama, LSM, pers, termasuk badan usaha yang yang ada PDAM dan lain-lain. Ini kita libatkan menjadi satu kesatuan dalam gugus tugas. Kemudian ada Satgas Kecamatan, desa, kelurahan, bahkan sampai lingkungan yang dipimpin langsung oleh kepala lingkungan. Ini adalah tujuannya melakukan setiap mereka ronda di setiap desa, lingkungan ataupun dusun, siapa saja masyarakatnya yang masuk. Kemudian ada Satgas Pospam yang tadi saya jelaskan, terdiri dari 2 darat, kemudian 8 laut. Ini online dan mereka ini 24 jam pada saat awal-awal pandemi ini kita siagakan di pintu-pintu masuk. Kemudian ada lagi Satgas Pasar. Di Bombana kita tahu ada 16 titik. Saya kira ini adalah salah satu upaya bagaimana pasar tidak tutup, tetapi dengan penuh protokol kesehatan, bagaimana melakukan desinfektan, edukasi di pasar-pasar, kemudian wajib masker. Inilah Satgas Pasar yang kita siagakan sejak April kemarin. Kemudian ada Satgas Pencegahan dan Edukasi. Pencegahan dan edukasi ini kita melibatkan teman-teman media lokal dan media yang ada di Kabupaten Bombana kita libatkan untuk melakukan edukasi. Bahkan kita turun tempat awal-awal COVID ini, kita tahu masyarakat antara percaya dengan tidak tentang COVID. Sehingga memang betul-betul kita membentuk Satgas tersendiri untuk pencegahan dan edukasi. Kemudian Satgas Kesehatan yang terdiri dari perawat desa, bidan desa, puskesmas, rumah sakit, dan dinas kesehatan. Lanjut. Satgas Pospam Darat tadi yang saya berikan gambaran awal, itu terdiri dari personilnya Dinas Perhubungan, TNI, Polri, Pol PP, dan tenaga kesehatan yang ada. Di situ tujuannya adalah melakukan pemeriksaan suhu tubuh dan melakukan pencatatan tracking riwayat perjalanan orang yang masuk di Kabupaten Bombana. Rencana aksi tambahan personil ini polisi lalu lintas bahkan kemarin kita gandeng karena kebetulan secara bersamaan juga pada saat pasca Ramadan sampai Lebaran itu kan ada operasi ketupat, sehingga pos kami bersamaan dengan polisi lalu lintas dan catatan sipil, kemudian melakukan deteksi dini orang masuk dan keluar Kabupaten Bombana, desinfektan kendaraan, pemeriksaan suhu tubuh,
Ini berlangsung kami sekitar 4 bulan. Nanti setelah kemarin sempat Bombana 0 kasus, setelah itu kita dengan sendirinya berjalan sesuai dengan saat ini adalah bagaimana era kebiasaan baru yang ditegakkan. Kemudian lanjut slide. Nah ini tentang Satgas Kecamatan, Desa, Kelurahan, Dusun, dan Lingkungan. Tugasnya adalah melakukan pendataan orang masuk di lingkungan atau desanya, kemudian sistem pendataan orang masuk online. Ini tadi yang saya bilang sistemnya, kita gunakan cukup by handphone, itu semua terkoneksi mulai dari desa, kecamatan di puskesmas, dan kabupaten. Sehingga pencatatannya kita gampang dalam melakukan mencari klaster, ataupun pada saat diumumkan kemarin ada klaster Dorolonda, kami secara otomatis dengan sistem ini yang kita gunakan, langsung kita dapatkan 34 orang masyarakat Kabupaten Bombana yang melalui penumpang Dorolonda. Sementara kabupaten lain masih kesulitan mencari karena memang pada saat mereka masuk di Kabupaten Bombana ini kita lakukan pencatatan yang demikian detail saya kira. Kemudian penyemprotan desinfektan rumah warga dan fasilitas umum, validasi data penerima BLT, kemarin sempat kita ada BLT, kemudian jaring pengaman sosial dan ekonomi. Jumlah personil Satgas itu yang ada di tingkat desa dengan 121 desa dan 22 kelurahan itu kita gunakan 3.979 orang. Saya kira itu yang lanjut mungkin slide. Kemudian di Satgas Pasar, kita tahu kemarin kalau andai saja mungkin pada saat masyarakat ini berteriak lockdown atau mengunci satu wilayah, bagaimana dengan ekonomi kita? Sehingga pada saat April, Maret itu Pak Bupati sudah menegaskan bahwa pasar itu tidak tutup. Tetapi harus ada Satgas yang ada di pasar-pasar kita, supaya bagaimana protokol kesehatan ini berjalan sesuai dengan protokol yang ada. Itu adalah menyusun SOP social distancing di pasar, kemudian edukasi, jaga jarak, gunakan masker, rajin cuci tangan. Di pasar-pasar itu kita bangun tempat-tempat cuci tangan yang representatif, kemudian desinfeksi setiap tutup pasar, sore itu dilakukan desinfektan di pasar-pasar. Alhamdulillah dengan Satgas Pasar ini, sampai saat ini mudah-mudahan tidak ada, kita tidak punya klaster sporadis yang dari pasar-pasar. Karena ketegasan teman-teman Satgas Pasar ini yang dipimpin langsung oleh Dinas Perindakop. Kemudian operasi pasar atau pasar murah, itu sempat kita lakukan sebelum turunnya bantuan sosial dari pemerintah pusat dan kabupaten, itu kita lakukan pasar murah di beberapa kecamatan. Kemarin di Kapaena sempat karena kita menutup akses kapal dari Sulawesi Selatan, tidak ada yang sandar yang membawa bahan pangan seperti beras. Kami sempat kesulitan di sana. Teman masyarakat Kapaena itu sempat berteriak tentang bahwa langkanya beras di sana. Inilah yang kita lakukan operasi pasar yang dipimpin langsung oleh Dinas Perindakop. Kemudian validasi data perdagangan rencana penerima BLT dan jumlah personil yang di Satgas Pasar ini 113 orang. Lanjut. Kemudian pencegahan dan edukasi. Ini yang kita di sini kita melibatkan media cetak dan online, kemudian pembuatan alat peraga kampanye COVID-19, edukasi di fasilitas umum, admin, kemudian laporan kegiatan harian Satgas Kecamatan ini juga bersifat online kegiatan hariannya, dan jumlah personil di sini 357 orang. Itu tercatat by name dan address dan itu di-SK-kan oleh Bupati Bombana. Lanjut. Lanjut, ya. Ya, Anto. Ya, lanjut. Masih ada mungkin slide-nya? Nah, saya kira itu yang bisa saya sampaikan tentang apa-apa yang dilakukan. Hanya memang ada beberapa catatan yang berbeda dengan daerah lain. Kami sudah punya sistem informasi yang online, pencatatan orang masuk, dan memang ada beberapa satgas yang kita bentuk di pintu masuk yang memang bekerja pada saat itu sampai bulan Mei, melonjaknya kasus di Kabupaten Bombana itu 24 jam. Mereka uploadan yang terdiri dari beberapa unsur tadi. Saya kira itu dari kami. Terima kasih.
kekuatan tidak datang dari kemampuan fisik, tetapi datang dari semangat yang gigih. Mahatma Gandhi, saya kira. Terima kasih, Pak Milwan. Ya, terima kasih Pak Haryanto. Nah, ada beberapa catatan penting memang dari materi yang disampaikan oleh Pak Haryanto tadi. Nah, memang pada saat Maret sampai dengan kemudian Juni kemarin, Ya. itu Bombana selain menghadapi lonjakan yang cukup besar, tapi cepat teratasi, dan bahkan pada bulan 7 itu dianggap 0 kasus. Nah, Ya. ini pertanyaan kita ini adalah pada saat non normal baru, ya, tidak ada pembatasan soal PSBB ataupun ada lockdown atau sebagainya, tapi ada memunculkan bahasan baru lagi bahwa klaster baru setelah Idul Adha. Nah, ini kan setelah Idul Adha, ini kan mulai dilonggarkan lagi soal aktivitas masyarakat. Nah, apakah pada saat setelah kelonggaran ini di normal baru, itu angka Bombana masih pada tahap angka yang tidak mengembirakan karena sudah ada lagi klaster baru, misalnya di lingkungan instansi pemerintah. Ini mungkin yang menjadi satu-satu juga bahwa setelah dengan berbagai macam cara, dengan berbagai upaya dan semua sistem sudah dijalankan, tetapi kemudian memunculkan klaster baru yang ada di lembaga pemerintahan maupun di kelompok masyarakat yang lain. Nah, ini bagaimana penanganannya Pak di kelompok-kelompok ini? Ya, terima kasih. Jadi Pak Mirwan, pendekatan yang kita lakukan ada 2 klaster. Yang itu pertama ada sebenarnya ini klaster pernikahan, yang kemarin mungkin sempat didengar positif, suami istri, dan setelah kita melakukan tracking, alhamdulillah sebenarnya klaster pernikahan ini sebenarnya setelah keluar, itu yang kita lakukan di Kabupaten Bombana, semua yang terdeteksi telah mengikuti pesta di Kota Kendari pada saat itu langsung kita karantina mandiri di rumah masing-masing. Sembari kita menunggu jadwal swab yang kita berikan. Jadi pada saat karantina sebenarnya setelah kita swab, yang positif bahkan sebenarnya hanya 5 orang dari 100 lebih. Dari 100 lebih yang kita lakukan swab, itu hanya yang terjaring itu adalah 5 orang. Itu pun sebenarnya itu setelah pemberikan 2 kali kita lakukan swab. Yang pertama kita lakukan swab itu sebelum Festival Tangkeno, itu sebanyak 80 lebih orang, itu 0 kasus, tidak ada. Itu klaster pernikahan. Setelah itu balik setelah Festival Tangkeno karena masih ada yang mengikuti pesta, justru kita curigai sebenarnya bukan dari klaster pesta itu juga. Justru kita curigai mungkin karena dari yang lain sudah kontak lama pada saat itu, terjaring saya tidak salah 4 orang. Sehingga saya tidak anggap bahwa itu menjadi klaster sporadis yang begitu besar, karena pada saat pulang pesta begitu umpamanya positif kemarin yang saudara kita yang terkonfirmasi positif yang melakukan pernikahan suami istri ini, kita langsung lakukan karantina mandiri di rumah. Yang terjaring hanya 4 orang. Bayangkan saja kalau memang ini benar. Nah, kemudian klaster perkantoran. Kita sempat melakukan swab massal di Kabupaten Bombana sebanyak 200 lebih. Kemarin sempat viral di media. 200 lebih klaster perkantoran yang terjaring kalau saya tidak salah 7 orang. Sehingga sebenarnya yang kita lakukan adalah lebih mudah, memang awal dan lebih mudah yang kita lakukan penanganan setelah new normal ini ketimbang awal-awal COVID. Bayangkan saja Pak Mirwan, di awal COVID ini masyarakat kita antara percaya dengan tidak terkait pandemi ini. Sehingga memang yang kita masifkan adalah melakukan edukasi di setiap desa, kelurahan, dan kecamatan. Saya kira itu Pak Mirwan. Saya kira mungkin ini karena kekompakan dan seluruh stakeholder yang ada di Bombana ini sudah bersatu, sehingga masyarakat sangat ibaratnya sudah bersahabat dengan COVID Pak ya. Sudah bersahabat dengan COVID maksudnya bahwa mereka sudah paham tata cara penanganannya. Bahwa mereka dengan melihat kondisi bahwa penyakit ini, virus ini ada, sehingga mereka lebih senang dan lebih paham dan lebih senang kalau mereka itu karantina mandiri ketika muncul ada gejala. Nah, memang yang jadi sekarang masalahnya ini adalah bahwa dimana dengan setelah berarti mereka kan sudah paham Pak, yang 3M ini kan mereka sudah paham, pencegahannya memakai masker, mengatur jarak, dan mencuci tangan. Nah, kedepannya ini kan ada lagi 3T yang kemungkinan tahapan berikutnya, yakni soal pemeriksaan, kemudian pelacakan, dan kemudian pengobatan. Nah, kira-kira untuk tahap berikutnya ini, dan ini saya kira mungkin Bombana sudah lakukan juga Pak ya, maka sudah lebih dulu ketimbang
tahapan ini yang dilakukan, Pak? Apa memang sebelumnya itu atau bagaimana, Pak, yang kita ini? Ya, kalau tahapan 3T sebenarnya yang sesungguhnya di Kabupaten Bombana ini itu sudah lewatlah masa, kalau kita katakan ini penyakit masyarakat atau yang kita katakan bahwa tidak sadaran masyarakat tentang COVID, ini sudah lewat sebenarnya. Karena sampai saat ini Pak Mirwan, kami punya catatan 10 kasus positif. Itu terdiri dari yang bergejala itu ada sekitar 5 orang, itu dirawat di Rumah Sakit Batara Mas dan ada di Rumah Sakit Konawe Selatan. Yang 5 orang ini juga ada positif di Kabupaten Bombana, tapi itu memang kita lakukan seperti yang saya awal katakan, bahwa masyarakat justru sebenarnya banyak yang kita lakukan proses pemeriksaan swab. Yang mungkin datanya kemarin seperti klaster perkantoran itu data kami sebenarnya hanya 170 lebih. Yang datang melakukan swab itu malah 200 lebih. Sampai kehabisan kita punya sampel, karena memang itu adalah bentuk kesadaran masyarakat, walaupun dia tidak masuk dalam tracking ini, tetapi karena dia merasa sadar diri bahwa kami pernah kontak atau pernah bertemu atau pernah apa, mereka secara mandiri. Tidak ada dalam catatan tracking yang dilakukan oleh surveillance ke kabupaten, tapi mereka dengan sadar diri datang memeriksakan diri. Saya kira itu adalah satu kekuatan kita di Kabupaten Bombana, karena memang di Sulawesi Tenggara kita tahu Kabupaten Bombana adalah pertama pemecahan rekor pasien COVID terbesar, dan disitulah kita bagaimana bahu-membahu untuk melakukan sosialisasi dan penanganan pada saat itu, dan masa kritis itu sebenarnya terlewatkan. Sampai saat ini kami juga punya pasien positif, tapi memang dengan sendirinya masyarakat sadar diri dan mudah-mudahan terjaga sampai berakhirlah COVID ini. Saya kira itu. Baik Pak, memang ini sudah kalau kita lihat perkembangan COVID di Bombana, khususnya pasien positif ini, bahkan terakhir data kemarin itu cuma 2 kayaknya Pak ya, yang lagi melewati perawatan di Kota Kendari dan Sulawesi Selatan. Nah, yang memang yang perlu kita antisipasi adalah kira-kira gimana Pak untuk menghadapi tahun baru. Karena tahun baru ini kan ada beberapa kebijakan pemerintah yang akan dibuka, antara lain adalah sekolah sudah bisa melakukan tatap muka. Nah, kalau melihat angka positif, angka rendahnya, angka penderita di Bombana, sekarang gimana dengan Pak untuk yang lembaga pendidikan? Karena ini kan Januari sudah siap untuk tatap muka dan itu diberikan kewenangan. Nah, apakah sekarang ini dari Bombana sudah siap atau malah sudah melakukan sebelum kebijakan itu Pak? Iya. Jadi informasi sebenarnya di Kabupaten Bombana untuk SD dan SMP yang punya kewenangan Dinas Pendidikan Kabupaten, kami sudah sekitar 2 minggu lalu, Pak Mirwan, sudah sekolah anak-anak. Hanya untuk daerah yang punya konfirmasi positif, macam sekarang Kecamatan Poleyang Utara, itu karena positif, itu yang kita tutup. Tetapi yang zona-zona hijau kemarin yang sudah 0 kasus, itu kita sudah periksa semua Satgas. Sebelum sekolah ini buka, kami bersama-sama Kepala Dinas Pendidikan melakukan pengecekan. Seperti apa model yang dilakukan sekolah itu. Mulai dari pintu masuk disediakan tempat cuci tangan, kemudian wajib pakai masker, kemudian pemeriksaan suhu tubuh, dan di dalam kelas itu kebetulan, di dalam kelas itu terbagi 2. Jadi yang mestinya mereka satu kelas 30 orang, itu masuk dalam sekalian, tapi karena perlakuan jaga jarak terpaksa terbagi 2. Jadi ada yang belajar pagi, ada yang belajar siang. Dan itu sudah kita lakukan hampir kurang lebih 3 minggu yang lalu. Dan saya berdoa saja mudah-mudahan dengan protokol kesehatan yang ketat, kita tidak punya klaster sekolah yang keluar dari tempat-tempat pendidikan itu. Bahkan sebenarnya provinsi baru mau keluar bulan depan. Tapi kami sudah lakukan itu. Kenapa? Bukan kami mendahului provinsi, tetapi mohon maaf Pak Milwan. Memang seperti contoh kasus di Kabupaten Bombana, alhamdulillah Rumah Sakit Bombana berjalan. Memang walaupun kemarin sempat isunya kami tutup selama 3 minggu, itu kami tutup bukan 3 minggu itu karena keinginan kami, karena memang mohon maaf Pak Bidwan, itu juga ini masukan untuk Satgas Provinsi, pemeriksaan swab yang begitu lama. Bayangkan kami periksa, kami kirimkan sampel di sana, semua itu dia datang sudah sekitar 24 hari baru datang hasilnya. Sementara itu masa
inkubasi 14 hari sudah lewat. Sehingga mubazir juga pemeriksaan itu. Kemudian yang pertama. Yang kedua memang kita memang tegakkan bagaimana kembali tadi di pendidikan, memang yang harus diwaspadai adalah anak sekolah ini biar bagaimana usia dini dan lain-lain. Tetapi saya kira dengan metode dan protokol yang mereka lakukan, dan kita itu setiap mingguan ada waktu kita melakukan pengecekan di sekolah-sekolah. Saya kira itu, Pak. Artinya bahwa memang sebelum bulan 1 Bombarnas mungkin seluruh sekolah, seluruh sekolah, baik SD, SMP, SMA, itu mungkin sudah bisa menyelenggarakan kegiatan tatap muka. Walaupun kebijakan dari Pemda sendiri hanya sebatas SD dan SMP. Tapi mungkin kesiapan lembaga pendidikan lain, misalnya SMA, sudah pasti juga siap untuk menerapkan belajar tatap muka. Baik, Pak, kemudian, nah ini kita kan berbicara soal pandemi ini. Kalau kita katakan bahwa Bombarnas tadi sudah bahkan 0 kasus ya, nah, tapi kan juga tidak mungkin bisa kita karena ini virus tidak mungkin akan dihilang. Nah, yang terkait mungkin kemungkinan pasti kan ini ada kesiapan dari Pemda Bombarnas karena akan ada nanti obat akan ada vaksin. Nah, apakah juga ini sudah ada kesiapan dari Pemda Bombarnas karena di sini banyak menimbulkan pemahaman yang pro dan kontra kan, bahkan dan lain sebagainya. Nah, kira-kira kalau ini terjadi dan ini sudah terlaksanakan, kira-kira gimana kesiapan dari Pemda Bombarnas terkait vaksin itu sendiri? Ya, kalau vaksin memang awal ini kebetulan kami juga Pak Milwan adalah Ketua DPW PPNI Provinsi Sulawesi Tenggara. Jadi memang vaksin ini pertama bukan uji coba ya. Jadi saya salahkan kalau dikatakan uji coba. Karena vaksin ini memang tujuan awalnya yang akan pertama dilakukan adalah bagaimana yang melakukan pelayanan umum seperti tenaga kesehatan, kemudian Polri, TNI, dan lain-lain. Itu dulu yang akan dilakukan vaksin awal karena mungkin ada kemunduran jadwal di Januari di tahun depan, mestinya Desember ini. Kami memang jadwalnya itu di 2 Desember ke depan, semua walaupun virtual, ini akan dilakukan sosialisasi oleh Departemen Kesehatan untuk semua tenaga kesehatan yang ada. Jadi kita sudah himbau, kebetulan kami dapat jadwal itu untuk Sulawesi Tenggara, itu di 2 Desember, dilakukan sosialisasi. Nah, tujuannya apa? Kenapa tenaga kesehatan dulu yang akan disosialisasikan? Karena nanti ke depannya tenaga kesehatan inilah yang akan bagaimana masih melakukan sosialisasi ke masyarakat. Kita sadar bahwa banyak memang dengan era digital saat ini sangat banyak berita-berita hoax yang katakan bahwa ini vaksin. Tapi yakin bahwa vaksin ini akan bukan diuji coba sebenarnya, akan diturunkan oleh pemerintah setelah melalui beberapa tahap tes. Saat ini kita tahu bahwa sudah dilakukan tes yang tahap ketiga. Saya kira pemerintah tidak akan pernah menurunkan vaksin ini kalau belum teruji secara legitimate sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau peraturan WHO yang ada tentang vaksin. Saya kira itu, Pak Mirwan. Waktu kita tinggal kepada partisipan atau teman-teman lain yang sempat ikut pada talkshow kita pada sore hari ini. Kalau misalnya ada pertanyaan, saya mungkin berikan kesempatan menit. Siapa tahu ada yang ingin ditanyakan kepada Pak Herianto selaku Satgas COVID penanganan 19 Kabupaten Bombarnas. Ada yang mungkin ingin ditanyakan? Mungkin dari Ibu Islamia, silakan Bu. Ada Pak, ada. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung bertanya saja ini Pak terkait tadi yang mengenai laporan online, itu ada aplikasi tertentunya yang sudah disiapkan atau tidak? Dan untuk pertanyaan keduanya, apakah online itu bisa juga dijangkau oleh masyarakat untuk melihat perkembangan atau tidak? Atau hanya untuk para petugas Satgas saja? Itu saja mungkin. Ya. Saya langsung jawab, Pak Milwan. Ya, silakan Pak. Ya. Jadi sistem informasi ini itulah yang kita tayangkan yang kemarin waktu saat jubir masih sebelum era kebiasaan baru itu kan kita jubir wajib menyampaikan
di media terkait perkembangan kasus dan lain-lain, sehingga dasar kami menyampaikan kasus-kasus yang ada di Kabupaten Bombana, OTG, ODP itu di situ. Dan kemudian itu kita perkenalkan tadi sebenarnya ada di slide saya. Di slide saya itu di slide ketiga itu punya link. Itu bisa dibaca oleh masyarakat umum terkait perkembangan kasus berapa OTG, ODP pada saat itu kita gunakan aplikasi. Aplikasi yang kebetulan itu aplikasinya kita berlakukan sejak Maret kalau saya tidak salah. Di situ hanya yang membedakan ketika dia tenaga kesehatan yang bekerja untuk admin aplikasi ini, itu yang tidak terbaca langsung oleh masyarakat, tetapi di setiap masyarakat umum bisa melihat perkembangan kasus di Kabupaten Bombana melalui aplikasi ini. Saya kira itu, Bu. Terima kasih. Ada lagi mungkin teman yang lain ingin bertanya? Ya. Masih ada teman-teman? Ataupun para partisipan yang lain yang mungkin ingin menanyakan sesuatu dari Pak Herianto? Baik, kalau masih ada, saya masih berikan waktu. Kita masih punya waktu 7 menit untuk acara talkshow ini. Mungkin kalau tidak ada yang terakhir ini, Pak ya. Yang terakhir tentu saja ini adalah berupa himbauan dan harapan, ya. Harapan kepada kita semua, terkhusus kepada warga dan masyarakat Kabupaten Bombana, bahkan pun terhadap kepada Satgas, ya, penanganan COVID-19 di Kabupaten Bombana, bagaimana kira-kira menghadapi, ya, atau menangani virus ini supaya tidak berkembang pesat, sekaligus juga dalam rangka untuk menghadapi tahun baru. Tahun baru ini kan Pak, dengan acara baik, bakar-bakar ikan dan sebagainya kan, dalam tahun baru ini kemudian ada wisata dan lain sebagainya. Nah, bawaan pada Pak Herianto pada masyarakat Kabupaten Bombana. Silakan Pak. Ya, makasih. Yang pertama tadi saya jawab, aplikasinya ini bisa dilihat langsung. Nanti saya kirimkan di grup masing-masing. Kita punya aplikasi yang masih sampai saat ini berlangsung, berjalan. Kemudian saya kira himbauan terkait penanganan COVID di Sulawesi Tenggara ataupun khususnya di Kabupaten Bombana, saya kira tidak luput semua adalah edukasi. Bagaimana kita aktif melakukan edukasi kepada masyarakat kita, apalagi di zaman digital seperti saat ini. Ya mohon maaf, Mirwan, lebih banyak berita-berita yang sifatnya tidak dapat dipertanggungjawabkan, hoax, daripada berita-berita yang benar. Sehingga memang bagaimana kita bijak melihat atau jangan terlalu aktif kita rajin membagikan berita-berita yang belum kita kenali dari mana asalnya. Nah, justru lebih heboh lagi saat ini, saya lihat masyarakat kita lebih percaya dengan website-website yang tidak dibaca dari mana sumbernya daripada media-media massa yang sebenarnya punya legitimasi dan memang benar-benar terdaftar. Bayangkan saja kalau di media sosial kita lebih aktif, lebih mau mendengar yang berita-berita yang tidak benar. Sehingga mungkin bagaimanalah kita bijak dengan media dan kemudian bagaimana kita bijak sebagai pengguna media sosial, ya kita harus bijak. Karena apalagi isu saat ini adalah bagaimana dengan vaksin. Ada lagi isunya bahwa vaksin ini bisa melumpuhkan dan lain-lain. Kok lebih kita percaya orang di luar sana ketimbang pemerintah kita. Saya kira ini yang lebih yang harus kita bagaimana dengan teman-teman media lebih aktif, lebih masif untuk melakukan sosialisasi terkait hal-hal terkait pandemi ataupun yang lain. Saya kira itu Pak Winwan dari kami. Dan terakhir kami ingin sampaikan bahwa mari kita saling mendoakan, kita saling menguatkan, semoga pandemi ini segera berlalu. Saya kira itu Pak Minwan. Terima kasih. Yang terpenting lagi adalah bahwa marilah kita menjaga diri kita masing-masing Pak. Ya. Mari kita menjaga diri kita masing-masing karena satu cara yang disampaikan untuk pencegahan ini kita memakai masker, kemudian rajin mencuci tangan, dan menjaga jarak dalam berbagai aktivitas kita. Ya. Kira ini juga Pak menjadi pesan yang disampaikan oleh Satgas Nasional karena kami acara ini terselenggara berkat kerjasama Litera Sutra dan Satgas Nasional Penanganan COVID-19
hari ini dibawa oleh BNPB, dan kami sebagai media yang mendapat kepercayaan untuk melakukan kampanye sosialisasi dalam kehidupan new normal baru dalam rangka untuk selalu mengingatkan 3 pesan itu. Itu adalah selalu memakai masker, cuci tangan, dan menjaga jarak. Nah, inilah saya yang kita bisa sampaikan pas kali ini, dan saya kira kita bisa menunjukkan bahwa memang untuk penanganan COVID-19 di Bombana itu harus apresiasi dengan sangat baik, karena inilah bukan satu daerah yang bisa menolkan angka positif COVID-19, bahkan sampai hari ini pasiennya hanya tinggal 2 ya yang dirawat di luar Bombana, yakni di Kabupaten Konawe Selatan dan Kota Kendari. Dan kematiannya pun juga sangat rendah, hanya 2 orang. Itu pun juga karena ada penyakit yang penyerta. Dan sampai hari ini Bombana terus terang juga dengan tim yang begitu solid, kompak, dengan dukung oleh kebijakan-kebijakan pemerintah, sehingga Bombana dapat meredam laju perkembangan COVID-19 di daerah tersebut. Terima kasih banyak Pak Herianto Ya, terima kasih Pak Milwan. Ini mudah-mudahan sehat selalu Pak. Ya, kami juga menyampaikan hal yang sangat baik kepada Bapak dan Pemda Kabupaten Bombana atas kesempatan yang tersebut. Demikian, terima kasih. Saya Milwan, Pemerintah Rasulullah, ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.